Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang tentu saja membahas berbagai permasalahan yang terjadi di seluruh dunia yang menghadirkan para kader persyarikatan yang tersebar di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohma, inilah Diaspora Muhammadiyah dan kita saksikan seperti apa kondisi yang terjadi di kawasan perbatasan antara Mesir dan juga Palestina, di mana seluruh negara sedang berkumpul untuk melakukan dukungannya kepada Palestina, namun otoritas dari Mesir sangat ketat sehingga 10 WNI tertahan dan kemudian sekarang sudah kembali ke tanah air. Seperti apa situasinya? Berikut kita simak video berikut ini. Sejak Palestina digempur Israel, dunia terus melakukan pemantauan dan ikut menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza. Tak hanya itu, dunia juga ikut hadir dalam Long March to Gaza 13 Juni 2025 lalu. Tak hanya itu, dunia juga ikut hadir dalam Long March to Gaza 13 Juni 2025 lalu bertepatan awal serangan Iran ke Israel yang membuat situasi keamanan di Timur Tengah memanas, meskipun kini konflik Iran-Israel yang kini sudah mereda. Bantuan obat-obatan di rumah sakit yang menampung warga Palestina pelan namun pasti terus menembus perbatasan Rafah untuk memberikan bantuan kepada Palestina. Muhammadiyah terus serukan kepada dunia untuk terus memperdulikan Palestina di tengah isu Timur Tengah yang memanas. Baik pemirsa, itu tadi video bagaimana seluruh warga negara dari berbagai negara berkumpul di titik kumpul Rafah untuk masuk ke perbatasan Gaza untuk melakukan Global March to Gaza, dan juga terdiri dari 10 warga negara Indonesia yang juga hadir di situ tapi tidak bisa masuk ke wilayah Gaza karena peraturan yang cukup ketat dari Mesir. Dan untuk mengetahuinya kita sudah bersama dengan Ketua PCIM Mesir, yakni Mas Fatih Fatur Rahman. Assalamualaikum Mas Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Mas Fatih, ini informasi yang sangat menegangkan di beberapa hari yang lalu, bagaimana seluruh penjuru dunia hadir untuk datang, yaitu wilayah Eropa dan juga Timur Tengah begitu, untuk melakukan Global March to Gaza. Ada 10 warga negara Indonesia juga yang hadir, namun juga tidak bisa masuk dengan regulasi yang cukup ketat di Mesir. Nah, sebenarnya apa sih acara ini, Mas? Kenapa semua hadir untuk bisa masuk ke kawasan Gaza? Ya, sebetulnya gerakan Global March to Gaza ini adalah salah satu gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat dunia, bukan pemerintah, sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap isu atau kondisi saudara kita di Palestina atau di Gaza. Jadi karena Gaza yang sudah digempur setelah 1 tahun lebih lamanya, dan kondisinya bahkan kita tahu melalui media sosial dan itu hanya sebagian, maka masyarakat dunia geram atas apa yang sudah dilakukan oleh Israel dan mengutuknya, sehingga lahirlah gerakan Global March to Gaza ini. Gitu. Kalau sebelumnya ada gerakan Freedom Flotilla yang berusaha menembus ke Gaza melalui laut, maka melalui jalur darat ada Global March to Gaza. Jadi kalau yang ramai tersebar di media itu kan para aktivis dari Eropa seluruhnya datang ke Mesir melalui jalur udara, melalui pesawat. Nah, adapun yang dari Afrika, Maroko, Tunisia, Libya, nah itu mereka melalui jalur darat dari negaranya masing-masing, konvoy berusaha menuju ke Mesir, yang nanti tujuannya setelah mereka semua berkumpul di Mesir, menurut rundown Global March to Gaza itu harusnya mereka tanggal 15 Juni kemarin itu
bergerak ke Al-Aris. Oke. Itu salah satu dataran di Semenanjung Sinai yang kemudian mereka akan berjalan kurang lebih 40 sampai 50 kilo ke perbatasan Rafah, dan di sana mereka akan meminta untuk perbatasan Rafah dibuka supaya bantuan kemanusiaan yang untuk saudara kita di Palestina sana bisa masuk, karena beberapa bulan terakhir itu ditahan oleh pihak Israel. Baik. Itu Apa yang kurang lebih secara gambaran besar. Apa yang membuat pada akhirnya Mesir sangat ketat sekali dan tidak membuka akses untuk banyak warga yang sudah berkumpul di area Rafah untuk melakukan acara Global March to Gaza ini, Mas? Ya, jadi kan berbatasan Rafah itu yang memang secara geografi memang di Mesir. Tapi ketika untuk membukanya itu perlu pertimbangan banyak, karena ketika dibuka itu sudah masuk ke daerah luar Mesir itu. Okay. Dan yang sebagaimana kita ketahui, sejarah Mesir dan Israel itu sudah sejak dulu mereka bertikai, kemudian berkonfrontasi gitu, Mbak. Sejak tahun 1948 Mesir dan Israel sudah terlibat perang. Okay. Kemudian dilanjut di perang atau krisis Suez di tahun 50-an. Di situ Mesir dan Israel perang lagi. Kemudian juga ada perang 6 hari. Sampai akhirnya ada perang Yom Kippur. Itu dari 4 perang itu Mesir sangat tahu bagaimana kondisi ya Israel ketika kita melakukan perang ya. Okay. Maka yang dikhawatirkan Mesir ketika membuka perbatasan Rafah dengan kondisi Israel yang kita lihat bagaimana gitu, yang 2 hari lalu atau beberapa hari lalu saja mereka yang memulai menyerang negara Iran gitu. Yeah. Maka tidak menutup kemungkinan bisa memperpanas suasana antara Mesir dan Israel. Itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah Mesir gitu, ketika membuka perbatasan Rafah. Itu mungkin yang kami lihat mengapa Mesir tidak membuka dan bisa dibilang semacam ya agak sedikit keras gitu, ketika ada kegiatan Global March ini gitu. Ada 2.000 yang hadir begitu ya di acara Global March itu. Apakah semuanya sudah dipulangkan ke tanah airnya masing-masing? Jika 10 orang warga negara Indonesia sudah dikembalikan ke tanah air, apakah yang lainnya juga masih ada yang masih bertahan di sana, Mas? Sependek pengetahuan saya, kalau yang dideportasi yaitu murni ya, berarti setelah mereka sampai ke negara Mesir, kemudian terdeteksi dia tidak punya izin selain izin masuk. Baik, terima kasih Mas. Kita lanjutkan perbincangan untuk melihat dan juga melihat apa saja yang menjadi perbincangan pada kesempatan kali ini, yang terkait Global March to Gaza. Usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Rohma dan juga Ketua PCIM Mesir yakni Mas Fatih Fatur Rahman, membahas acara Global March to Gaza yang saat ini sudah banyak warga negara asing yang berada di Mesir dipulangkan ke negaranya masing-masing. Salah satunya adalah 10 warga negara Indonesia yang saat ini sudah kembali ke Mesir dengan tidak jadi melakukan Global March to Gaza. Dengan apalagi sekarang serangan yang cukup masif ya Mas ya di antara Iran dan juga Israel, tentu saja ini juga menjadi pertimbangan Mesir untuk bagaimana menjaga warga negara asing yang berada yang ikut Global March to Gaza ini agar tetap safety gitu, akhirnya tidak masuk ke kawasan Gaza. Nah, apa saja yang dilakukan komunikasi-komunikasi? Apakah PCIM juga menjembatani komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh 10 warga negara Indonesia yang kemarin sempat tertahan di Mesir? Kalau PCIM sendiri, kita tidak melakukan komunikasi dengan 10 WNI kemarin yang ikut, karena PCIM sendiri, ya saya pribadi mengira tidak ada
perwakilan dari Indonesia yang akan bergabung gitu, karena Oke. sependek yang saya ketahui itu pendaftaran untuk ikut ke acara Global Mars itu adalah tanggal 7 Juni, dan ketika saya lihat daftarnya di para peserta itu Mbak, Iya. itu tidak ada satupun dari Indonesia lembaga gitu. Oke. Makanya ketika dapat kabar ada 10 WNI yang berangkat, saya cukup ya kaget bagaimana bisa gitu. Ternyata ya salah satu dari mereka bercerita sendiri melalui media sosialnya kalau mereka itu berafiliasi ke lembaga dari Malaysia gitu. Karena mereka sendiri pun tidak bisa daftar karena sudah ditutup pendaftarannya gitu. Baik. Nah, sehingga karena kita tahunya mereka sudah ada di Mesir, maka kita tidak ada komunikasi dan menjalin hubungan dengan mereka karena sudah ada yang menangani sebelumnya. Baik, artinya Mesir regulasinya sangat ketat sekali terkait bagaimana keluar masuk antara Rafah ke Gaza begitu ya Mas ya, sampai saat ini. Betul Mbak, betul ya. Di satu sisi ya kita semua sangat menyayangkan pemerintahan Mesir tidak mau membuka gitu, tidak mau membuka ketika ada kegiatan yang sangat ya fenomenal gitu dari seluruh dunia datang ke Mesir, tidak membawa senjata, ingin masuk ke perbatasan saja gitu. Okay. Tapi di satu sisi ya tadi dengan sejarahnya Mesir dan Israel, saya rasa ya tidak salah juga ketika Mesir berhati-hati dalam menentukan strategi yang berhubungan dengan ya hubungannya dengan Israel gitu. Baik. Karena dikhawatirkan tadi keselamatan para peserta ketika terjadi apa-apa saat perbatasan itu dibuka, dan itu Mesir akan terkena dampaknya karena sudah memberikan izin masuk gitu. Okay. Kemudian juga nanti kalau kita melihat bagaimana Israel dan Iran yang seminggu kebelakang ini sangat panas gitu, bahkan kami sendiri melihat suatu hari gitu di waktu subuh, beberapa dari kami itu melihat ya rudal-rudal Iran yang menyasar ke Tel Aviv gitu. Itu sangat terlihat di langit Mesir gitu. Baik. Kami juga tidak bisa jika itu malah memicu hubungan yang buruk atau bahkan peperangan antara Israel dan Mesir gitu. Baik, artinya serangan antara Iran dan juga yang sedang dilakukan ke Tel Aviv Israel itu terlihat sekali di Mesir. Intensitas serangannya seperti apa, Mas? Kalau yang ramai di antara kita yang waktu subuh itu yang terlihat ya sebagaimana yang tersebar di media sosial, hanya saja ya tidak sebanyak yang akhir-akhir ini yang seperti ya kembang api gitu. Hanya saja memang terlihat ya, rudal itu memang terlihat dengan asapnya, kemudian dari langit saling ada berterbangan gitu. Dan itu yang bagi kami warga Indonesia yang melihat itu ya pertama kali tentunya, karena di Indonesia belum pernah melihat itu. Itu sangat ya menegangkan sekali gitu. Dan kami membayangkannya kalau itu terjadi di Mesir itu bagaimana kondisi ya rakyat Mesirnya, dan juga kami yang sedang studi di Mesir juga gitu. Baik, artinya Mesir juga sedang cukup siaga dengan ketegangan antara Iran dan juga Israel ya, di mana sangat dekat sekali wilayah Mesir dan juga perbatasan di Palestina maupun di Israel. Nah, kalau kita tahu bahwa apa saja yang saat ini dilakukan oleh pemerintahan Mesir dengan panasnya dua negara ini? Iya, yang sedang dilakukan oleh pemerintah Mesir itu kemarin saya sempat baca dari halaman Kementerian Luar Negeri bahwa ya isu Palestina, apa yang terjadi di Gaza yang menimpa saudara kita di Palestina itu adalah isu yang selalu kita perhatikan gitu. Yeah. Bagaimanapun keadaannya, Mesir sejak berubah dari kerajaan menuju republik, isu Palestina itu sampai kapanpun akan selalu diperhatikan oleh Mesir. Hanya saja ya memang dengan kondisinya yang seperti sekarang gitu, Mesir bisa dibilang tidak bisa berbuat banyak. Oke.
Tapi bukan berarti ya Mesir sendiri merupakan Palestina gitu. Iya, iya. Begitupun Al-Azhar gitu. Al-Azhar dari dulu itu sudah banyak melahirkan fatwa yang mendukung Palestina. Intinya Mesir dan rakyatnya selalu komitmen bahwa urusan Palestina itu selalu ada di dalam benak mereka. Hanya saja memang yang terjadi kondisi yang sekarang itu mereka tidak bisa berbuat banyak. Artinya mereka saat ini dilema ketika mau maju bisa terkena imbasnya, dan ketika mundur pun ya seperti Artinya yang terjadi sekarang gitu, banyak yang ada dilema begitu ya. memandang Mesir sebelah mata. Oke. Baik, untuk Betul. distribusi bantuan sendiri seperti apa Mas Fatih? Jika memang acara Global March to Gaza-nya tidak bisa masuk, apakah bantuan-bantuan dari luar, dari negara-negara lain untuk masuk ke kawasan Gaza itu masih bisa memungkinkan untuk dibuka? Iya, sampai kegiatan Global March ini kemarin ya ramai diangkat di media, ya kondisi bantuan kemanusiaan yang memang sempat masih tertahan di perbatasan Rafah ini. Tapi kemarin saya lihat mulai ada bantuan yang masuk gitu. Saya lihat dari media, di media sosial itu mulai ada bantuan yang masuk. Saya tidak tahu itu bantuan yang selama ini sedang di perjalanan atau memang ketika isu Global March ini memanas, ya mungkin Israel membuka gitu. Saya tidak tahu. Yang pasti ada beberapa bantuan kemanusiaan yang mulai masuk gitu. Baik. Oke, kita lanjutkan nanti perbincangan dengan... Tapi secara garis besar memang masih tertahan. Baik, terima kasih Mas Fatih. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita di Diaspora Muhammadiyah, membahas mengenai kondisi warga Palestina, baik itu aktivitas Global March to Gaza dan juga memanasnya Iran dan juga Israel. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Rohma dan juga Mas Fatih, Ketua PCM Mesir. Mas Fatih, apa yang saat ini sudah dilakukan PCM? Komunikasi-komunikasi dengan pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mendistribusikan bantuan ke Gaza, apakah sudah dilakukan kembali? Mengingatkan beberapa waktu yang lalu juga secara bertahap memberikan bantuan begitu. Iya, kemarin ketika kabar ada WNI menjadi perwakilan Indonesia yang berangkat ke Mesir untuk ikut kegiatan Global March to Gaza, pimpinan pusat itu sempat menawarkan, dalam hal ini Lazismu menawarkan kepada PCM Mesir, apakah dari kader PCM Mesir ada yang siap untuk mengikuti kegiatan Global March to Gaza. Jika ada, maka Lazismu pusat itu akan mendukung dan membantu untuk ya mengikuti kegiatan tersebut. Nah, tapi setelah mempertimbangkan banyak hal, diantaranya yang pertama saat ini Mbak, kondisi mahasiswa di Mesir itu sedang mengikuti atau menjalani masa ujian di Al-Azhar gitu. Oke. Dan sampai hari ini pun hanya 20% dari mahasiswa yang belajar di Al-Azhar yang sudah selesai menyelesaikan ujian. Artinya memang padatnya Mayoritas aktivitas... masih ada sampai minggu depan. Baik, baik. Artinya padat sekali aktivitas Betul, pembelajaran di Al-Azhar. Sehingga kalau misalkan ada yang mengikuti, maka ya harus merelakan ya kuliahnya. Dalam hal ini dalam semester ini mereka gagal karena tidak mengikuti ujian gitu. Karena ya tadi ada potensi untuk mengikuti Global March to Gaza itu ya teman-teman dipulangkan, dideportasi gitu. Oke. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menimbang kemudian berkoordinasi dengan pihak KBRI juga meminta pendapat, dan pihak KBRI memberikan saran untuk yang menahan diri gitu, karena untuk mengikuti kegiatan Global March to Gaza ini itu pemerintah Mesir punya mekanisme khusus
yang mana semua peserta diharuskan memiliki izinnya dan bukan hanya visa izin tinggal yang kami miliki gitu. Jadi ada semacam dua izin untuk mengikuti acara tersebut. Yang pertama visa izin tinggal yang kita punya, dan satu izin lagi mekanismenya khusus dan kita tidak diberitahu itu, sehingga ya dengan demikian kalaupun ada yang mau ikut posisinya ilegal, dan tentu itu kita tidak menginginkan karena khawatir dilacak dan berimbas kepada mahasiswa Indonesia secara umum yang sedang ada di Mesir begitu. Oke, baik ya, kehati-hatian dan dengan sehingga juga dengan baik, kehati-hatian dan betul, juga menaati peraturan pemerintah Mesir itu menjadi perhatian seluruh pelajar di Mesir begitu ya, yang sedang menempuh pendidikan, termasuk warga persyarikatan yang saat ini berada di Mesir ya Mas ya? betul Mbak. Oke. Baik, ada pesan khusus untuk seluruh kader yang saat ini sedang berada di Mesir dan juga bagaimana kondisi di Gaza dan saat ini memanasnya Iran dan juga Israel, apa yang menjadi pesan untuk Mas Fatih kepada teman-teman yang ada di Mesir saat ini? Ya, yang pertama tentu saya pribadi juga mengapresiasi segala bentuk kegiatan yang menunjukkan kepedulian kita kepada saudara kita di Palestina, di Gaza. Saya sangat mengapresiasi apapun bentuknya. Dan perlu kita sadari juga bahwa isu Palestina, kemudian bagaimana kita kaum muslimin berusaha untuk membebaskan Palestina itu adalah menurut ya saya dan teman-teman adalah kerja yang sangat berlapis gitu. Itu butuh banyak sekali komponen yang perlu kita isi bersama selaku ya umat Islam dan ya umat manusia gitu. Di sana ada ilmu yang sangat perlu kita pelajari sehingga kita selalu bijak ketika akan mengambil keputusan dalam setiap kondisi gitu. Kemudian juga kita membutuhkan jaringan, kemudian ya diplomasi yang sangat kuat, ekonomi. Hari ini kita lihat ekonomi dunia siapa yang menguasainya, ya maka itu juga semua bisa harus menjadi PR kita, dan semua di umat muslim di dunia itu harus ya tadi berusaha menyelesaikan itu semua, memiliki ilmu yang kuat, kemudian jaringan yang kuat, diplomasi yang kuat, dan ekonomi yang kuat, dan seterusnya supaya ya tadi kita semua bisa menyelesaikan dan membebaskan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Intinya jangan pernah berhenti memperjuangkan kebebasan hak-hak saudara kita di Palestina, apapun bentuknya, dan niatkan itu untuk mereka supaya dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Arin. Amin. Terima kasih Mas Fatih atas apa yang disampaikan dan juga informasi yang disampaikan yang tentu saja ini bisa menjadi manfaat untuk pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Terima kasih Mas Fatih atas waktunya. Sukses selalu ujiannya di sana dan semoga salam untuk kader-kader yang ada di Mesir. Demikian pemirsa, waktu saya dengan Mas Fatih Fatur Rahman selaku Ketua PCIM Mesir. Pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan salah satu kader persyarikatan yang ada di Mesir untuk mengetahui situasi terkini perbatasan antara Mesir dan juga Palestina. Kita doakan warga Palestina dalam keadaan yang semakin baik lagi dan bantuan internasional bisa segera masuk. Akhir kata, saya Arina Roma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.